Shalom, selamat pagi sahabat nyanyi pujian. Puji Tuhan kalau saya bisa kembali menyapa Anda dengan satu kerinduan bersama, doa bersama. Biarlah kita di pagi hari ini tetap semakin bersemangat dalam menjalani aktivitas yang ada di depan. Dan biarlah firman Tuhan pagi hari ini lagi akan menuntun kita untuk kita terus bisa dengan hikmat Tuhan mengambil keputusan-keputusan setiap langkah hidup kita dengan didasari oleh kehendak Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini izinkan saya untuk mengambil atau membawakan satu tema tentang Yesus Kristuslah yang seharusnya diberitakan. Saudara yang diberkati Tuhan, setiap kita punya pemahaman, punya pengertian tentang siapa Yesus. Kita bisa berkata Yesus adalah Tuhan. Kita bisa berkata bahwa Yesus berasal dari Nazaret. Orang tuanya Yusuf dan Maria. Dia melayani hampir kurang lebih 33 tahun di dunia. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah anak Allah. Dan masih banyak lagi yang kita bisa paparkan dalam pemahaman-pemahaman tentang Yesus. Namun bagi saya dan saudara saat ini kita akan belajar dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Alkitab mencatat di sana seperti demikian. Perhatikanlah apa yang dikatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injil. Saudara, perenungan kita pagi hari ini memberikan satu penegasan kepada saya dan saudara, kepada setiap kita yang mendengarkan, bahwa sesungguhnya perihal tentang kelahiran Yesus, perihal tentang bagaimana Yesus dilahirkan dari keturunan Raja Daud, tentang bagaimana peristiwa kematian yang diikuti juga dengan penderitaan, bahkan sampai pada masa kebangkitan Yesus. Sebenarnya itulah yang harus menjadi pusat pemberitaan Injil oleh setiap anak-anak. Dengan kata lain, yang seharusnya diberitakan serta disaksikan kepada setiap orang, yaitu tentang bagaimana perbuatan Yesus sampai titik Yesus akhirnya membuat umat Tuhan atau umat yang belum percaya kepada Tuhan menjadi orang percaya. Maka lebih dari itu, orang percaya itu pun harus menerima keselamatan. Saudara, Paulus menyadari betul, dia tahu benar bahwa Tuhan yang ia sembah, Tuhan yang ia percayai akan memberikan hikmat, akan memberikan pengertian dalam segala hal. Sehingga ia yakin Timotius pun akan menerima itu. Namun walaupun pengertian dan hikmat yang Paulus sadari diberikan oleh Tuhan kepada Timotius, namun Paulus tetap satu peringatan. Paulus mengingatkan Timotius supaya apa? Supaya yang paling terpenting untuk diberitakan adalah tentang Yesus Kristus. Saudara, hal itu didasari oleh karena Rasul Paulus sendiri melihat ada begitu banyak keadaan di mana pengajar-pengajar sesat mulai berkembang pada saat itu dengan memberitakan Injil. Mereka memberitakan Injil tidak lagi berfokus atau berpusat kepada Kristus, tetapi mereka berpusat kepada intelektual, bahkan filsafat yang mereka ketahui. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, keadaan itulah yang akhirnya membuat begitu banyak umat Tuhan akhirnya disesatkan. Pula pengajar-pengajar sesat. Mereka hanya menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah.
Kalau saudara baca dalam 2 Timotius pasal kedua ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-18, saudara akan menemukan di sana tentang bagaimana kondisi-kondisi yang terjadi. Ada begitu banyak hamba Tuhan yang suka berbohong, hamba Tuhan yang suka menipu, hamba Tuhan yang suka mengacaukan orang banyak dengan silat kata yang dikelola sedemikian rupa, dan akhirnya banyak jemaat yang disesatkan. Ada banyak para pelayan pekerja-pekerja yang ada saat itu tidak lagi punya rasa malu ketika mereka memberitakan tentang Injil, namun mereka tetap memiliki satu keadaan di mana mereka kompromi dengan keadaan-keadaan yang tidak dikehendaki. Ada begitu banyak omong kosong yang disampaikan, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak suci. Akhirnya itulah yang menambah kefasikan orang-orang yang ada saat itu. Saudara, perkataan yang menyesatkan, yang dilancarkan atau yang disampaikan oleh para pengajar, para penyesat ini akhirnya menjadi sesuatu yang berbahaya, karena itu menjadi penyakit bersama seperti penyakit kanker yang mematikan kapan saja. Saudara, dengan adanya hal-hal tersebut, kita juga melihat perkataan-perkataan yang mulai menyimpang dan merusak iman orang percaya. Keadaan itu tidak dapat dielak juga terjadi di masa ini. Ada begitu banyak perkembangan yang kita lihat, di mana pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh mulai bermunculan di gereja-gereja, di komunitas-komunitas kekristenan. Saudara, ada ajaran yang hanya menyampaikan atau memberikan penekanan tentang bagaimana hal-hal yang berkat, hal-hal yang makmur, hal-hal yang sukses, tanpa memiliki dasar bahwa seharusnya sebagai orang percaya pun kita perlu mengalami yang namanya kesulitan, pergumulan, penderitaan, masalah, dan sebagainya. Saudara, bukankah lewat masalah, bukankah lewat pergumulan, iman kita akan semakin baik, iman kita akan semakin bertumbuh. Artinya, dengan kata lain saya katakan, iman kita harus terus di-upgrade di setiap waktu, kapanpun, dari level yang pertama naik level kedua naik level ketiga, terus upgrade untuk kita semakin lebih menjadi orang-orang yang berkenan. Ada juga pengajar-pengajar yang mengajarkan sesuatu pengajaran tentang kebenaran firman, tetapi dia berkompromi dengan keadaan di mana Injil itu bisa diadukan, diperpadukan antara Injil dan tradisi-tradisi nenek moyang melalui ritual-ritual yang menyesatkan. Lebih mengutamakan karunia roh, lebih mengutamakan kemampuan atau mujizat-mujizat dan lain sebagainya, kesembuhan, pengusiran setan dan lain sebagainya. Hal ini sebenarnya perlu menjadi satu peringatan buat kita bahwa karunia-karunia itu seharusnya menjadi sesuatu yang kedua, karena yang pertama penekanannya adalah kuasa Yesus. Siapa yang kuasa? Nah, saudara, oleh karena itu melalui firman Tuhan di pagi hari ini, nyanyi pujian hadir mengajak kita bersama untuk bagaimana sebagai umat Tuhan, sebagai umat Allah, untuk kita tetap setia di dalam Tuhan. Kita harus punya waktu intim dengan Tuhan lewat jam doa kita secara pribadi, tentang bagaimana kita juga terus memiliki satu kerinduan untuk belajar tentang firman, membaca firman Tuhan dengan tekun, supaya kita pun bisa memiliki kepekaan dalam membedakan ajaran-ajaran yang berkembang saat ini, mana ajaran yang benar, mana ajaran yang datangnya dari Tuhan, dan mana ajaran yang bukan. Saudara, memberitakan tentang Injil Yesus Kristus bukan hanya sekedar ketika kita memberikan kesaksian tentang firman Tuhan, kesaksian tentang Yesus, apa yang telah kita terima dari Tuhan, apa yang kita miliki karena Tuhan Yesus sudah beri. Bukan hanya sekedar itu, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita
nampak dari perkataan, nampak dari tingkah laku kita, nampak dari setiap sikap hidup saya dan saudara di setiap hari dimanapun kita berada. Terpenting untuk melihat apakah kita sedang berjalan dalam terang Tuhan atau tidak. Mari kita koreksi diri kita mulai berbenah diri, memperbaharui diri tiap-tiap waktu, dan perhatikan apakah iman kita bertumbuh dan seberapa kita berjuang melakukan atau mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadilah berkat di hadapan Tuhan, jadilah berkat buat sesama. Tuhan Yesus memberkati.